Di ruangan Isabella di bar Eternal Sunshine, Isabella mendengarkan apa yang ibunya katakan padanya di ponsel dengan tampang putus asa di wajahnya. Wanita cantik itu benar-benar muak karena ibunya terus mendesaknya untuk menikah. Isabella lahir dari keluarga pengusaha, kedua orang tuanya ialah pengusaha yang amat terkenal di kota Surabaya, kondisi keluarganya pun sangat baik. Selain itu, Isabella sendiri merupakan wanita yang sangat cantik, bisa dikatakan dirinya sangat sempurna. Tidak hanya cantik, dia juga kaya. Akan tetapi, dirinya memiliki masalah. Isabella sangat terobsesi dengan kebersihan. Obsesinya dengan kebersihan inilah yang menyebabkannya tidak bisa menerima seorang pria. Di usianya yang sudah menginjak angka 27 tahun, Isabella belum pernah berkencan dengan seorang pun pria dan dia sendiri juga tidak memiliki keinginan untuk berkencan. Beberapa waktu yang lalu, orang tua Isabella mengatur kencan buta baginya. Teman kencan butanya cukup tampan dan kondisi keluarganya juga hampir sama dengan keluarga Wardana, keluarga Isabella. Isabella sebenarnya tidak tertarik dengan pria itu sama sekali karena pria itu sangat kotor di matanya. Sayangnya, orang tuanya sangat menyukai pria ini. Mereka memutuskan untuk menikahkannya dengan pria itu tanpa persetujuannya. Tindakan orang tua Isabella itu sangat membuat dirinya khawatir dan tertekan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa menghadapi pria yang tidak disukainya sama sekali. Selain itu, dia juga tidak ingin menikah dan memiliki anak dengan pria itu. Membayangkannya saja sudah mengerikan bagi wanita cantik itu, apalagi menjalaninya secara langsung. Bella, menurut Mama, anak Om Asad itu cukup tampan dan pria itu juga pria yang baik. Anak itu memiliki pekerjaan yang bagus dan juga sudah mapan. Selain itu, kamu sudah sangat tua. Jika kamu terus menunda-nunda waktu untuk menikah seperti ini, berapa lama lagi kamu akan melajang? Apa kamu mau jadi perawan tua? Jadi, dengarkan nasihat Mama dan segera menikah dengan anak Om Asad ya. Hanya dengan pernikahan kalian, kamu akan membuat Mama tenang, kata sang ibu panjang lebar. Ma, sebaiknya Mama berhenti berharap. Aku tidak akan pernah menikah dengan orang yang tidak ingin aku nikahi. Aku akan menikah dengan orang yang kucintai, Ma. Isabella merespon sambil menggigit bibirnya. Kalau begitu katakan padaku siapa yang ingin kamu nikahi, Adakah pria yang kamu cintai saat ini? Kalau ada, kenalkan pada Mama. Pinta sang ibu yang akhirnya kehilangan kesabaran. Putrinya sudah berusia 27, tetapi belum juga menikah dan memberikannya cucu yang sangat ingin ia gendong. Isabella menjawab dengan pelan, aku tidak ada yang kucintai saat ini. Akan tetapi, aku tidak mau menikah dengan pria itu, Ma. Aku tidak menyukainya. Petik 2. Bella, ini bukan masalah apakah kamu ingin menikahinya atau tidak. Aku sudah berdiskusi dengan ayahmu. Jika kamu tidak menikah dengan anak Om Asad, kami akan mengambil kembali barmu. Lalu, kamu bisa mencari jalanmu sendiri, hiduplah sesukamu dan hidupi dirimu sendiri. Ujar sang ibu segera mengakhiri telepon. Isabella yang berusia 27 tahun itu memegang ponselnya. Wajah cantiknya penuh dengan keputusasaan. Membuka sebuah bar adalah impian terbesar dalam hidupnya, tetapi dia sendiri tidak memiliki uang untuk menjalankan barnya seorang diri. Sebagian besar dana untuk membuka bar Eternal Sunshine diberikan oleh orang tuanya, sekarang orang tuanya mengancam akan mengambil barnya kembali. Isabella rasanya mau menjadi gila karena permasalahan ini. Kalau Isabella menyetujui untuk menikahi pria itu, dia akan sangat marah di dalam hatinya. Akan tetapi, jika dia menolak permintaan orang tuanya untuk menikahi pria itu, barnya akan diambil kembali. Apa yang harus dirinya lakukan sekarang? Isabella terduduk di kursinya, raut mukanya begitu lesu, tidak tahu harus bagaimana agar tidak kehilangan barnya, tetapi ia juga tidak mau menikahi pria itu. Di saat itulah, ponsel wanita cantik itu berdering lagi. Ketika si wanita melihat Semira yang meneleponnya, ia segera menjawab teleponnya. Bella, apakah Morgan sudah datang ke barmu? Semira bertanya sambil tersenyum di sisi lain. Sudah, aku sudah mengatur pekerjaannya. Jangan khawatir, aku akan menjaga orang yang kamu rekomendasikan dengan baik, jawab Isabella dengan lembut. Baguslah kalau begitu. Morgan ini sebenarnya memiliki cerita hidup yang cukup menyedihkan. Orang tuanya meninggal sejak dia masih kecil. Morgan selalu belajar di kampus dengan mengandalkan program kelas karyawan, jadi dia belajar sambil bekerja paruh waktu.
Jadi, kamu harus lebih memperlakukannya dengan baik, kamu mengerti, Bella? Kata Semira perlahan. Betapa menyedihkannya kisah hidup Morgan, ujar Isabella dalam hatinya. Pemilik bar itu langsung memikirkan sikapnya terhadap Morgan tadi, dia sangat menyesal di dalam hatinya. Lagi pula, sikap dinginnya bukanlah salah Morgan di taksi tadi, melainkan karena desakan orang tuanya untuk segera menikah. Namun, ketika Isabella melihat Morgan, dia malah melampiaskan kemarahannya pada Morgan. Ya, apalagi ada kesalahpahaman di kampus hari ini. Teman-teman Morgan menjebak dia sebagai seorang pencuri. Seru Semira dengan nada prihatin. Oh, jadi begitu. Baiklah, aku mengerti, aku akan memberinya lebih banyak bonus ketika menggajinya, kata Isabella tanpa sadar. Bella, sepertinya kamu sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Apa yang terjadi padamu? Apa kamu ingin bercerita padaku? Semira bertanya dengan penuh perhatian setelah dia merasakan perbedaan dari sikap Isabella. Apalagi yang bisa menghancurkan suasana hatiku kalau bukan karena orang tuaku yang mendesakku untuk segera menikah, mereka bahkan memintaku untuk bertunangan dengan pria yang baru kutemui 2 kali. Aku benar-benar tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Aku saja baru mengenal pria itu, jadi aku tidak tahu bagaimana kepribadiannya, bagaimana aku bisa menikahinya. Isabella menceritakan isi hatinya dengan lemah seraya mencondongkan tubuhnya ke meja. Oh, jika itu masalahnya, aku tidak bisa membantumu. Sebaiknya, kamu segera memikirkan cara melakukan sesuatu. Seru Semira. Semira mengetahui sedikit tentang desakan orang tua Isabella untuk segera menikah. Namun, sebagai orang luar, dia tidak bisa terlalu ikut campur dengan urusan di keluarga Wardana. Ya, aku berharap aku bisa punya pacar saja sekarang. Jadi, aku bisa mengatakan kepada orang tuaku bahwa aku tidak ingin menikah dengan pria itu. Ujar Isabella dengan mulut kecilnya. Sayangnya, kamu tidak memiliki siapapun yang kamu sukai, kamu pikir semua pria itu kotor. Keluh Semira sembari tersenyum tipis. Kamu mengenalku dengan baik, Isabella balik membalas seraya menghela napas tak berdaya, dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Di sisi lain, Morgan mengikuti Sabrina yang berdada besar, setelah meninggalkan ruangan Isabella ke gudang bar untuk mengambil satu set pakaian kerja untuknya. Selama bersama Sabrina, dalam waktu singkat Morgan dapat mengetahui kalau Kak Brina sangatlah centil, sering menyentuh tubuh Morgan dengan dadanya yang besar dan menggoda Morgan dengan kata-kata genit. Kalau saja Morgan yang sekarang adalah Morgan yang sebelumnya, seorang pemuda yang tidak mewarisi kekayaan, dia mungkin tidak akan melawan orang seperti Sabrina. Walaupun wajah Sabrina tidak terlalu cantik, tetapi wajah yang dia miliki begitu seksi, tidak hanya itu, tubuhnya begitu menggoda bagi seorang perjaka seperti Morgan yang belum pernah mencicipi seorang wanita. Akan tetapi, dengan begitu banyaknya wanita cantik di sekitarnya saat ini. Entah itu Leona, Chana, ataupun Helen, salah satu dari mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan Sabrina. Jadi, Morgan tidak tertarik dengan orang seperti Sabrina lagi sekarang. Setelah berganti pakaian dengan seragam baru, Morgan mengikuti Sabrina ke bar. Dia kemudian berkenalan singkat dengan staf-staf lain di bar dan mulai bekerja. Mengingat Morgan pernah bekerja di bar sebelumnya, dia masih mengingat cara bekerja di bar ini dengan baik dan terampil saat dirinya bekerja. Meskipun Morgan telah mewarisi aset senilai ratusan triliun, dia merasa harus tetap menepati janjinya dengan Semira untuk menjadi pekerja paruh waktu di bar ini. Tentu saja, dia akan melakukan pekerjaannya dengan baik, dia tidak malas ketika bekerja. Morgan lebih banyak bekerja sendiri daripada bersama beberapa pelayan lainnya. Isabella, yang baru saja selesai berbicara di telepon dengan Semira, keluar dari ruangannya dan melihat Morgan yang sedang bersih-bersih. Wanita cantik itu mengangguk puas melihat hasil kerja staf barunya itu. Ketika dia baru saja akan berjalan ke arah si pemuda untuk memuji pekerjaannya, Isabella mendadak berhenti setelah berjalan kurang dari 2 langkah. Tatapan aneh terpancar dari matanya yang begitu indah. Setelah memikirkan apa yang dikatakan oleh sang ibu sebelumnya, Isabella juga memikirkan apa yang Semira katakan padanya tentang kisah hidup Morgan. Sebuah ide berani mendadak terlintas di benaknya. Dia berpikir dalam hati, kalau seperti itu, bukankah Mama tidak akan pernah memaksaku untuk menikahi pria itu lagi? Mata indah wanita cantik itu memancarkan rencana licik sembari dirinya menarik napas pelan.
Isabella berdiri menghadap pembatas tangga di lantai 2 dan bersandar dengan lembut di pagar pembatas dengan melingkarkan lengannya di depan dadanya, menunjukkan postur yang sangat provokatif. Dia menyipitkan matanya yang menawan dan menatap Morgan yang sedang bekerja keras. Dia bergumam di dalam hatinya, Morgan terlihat lebih bersih daripada pria lain. Sesaat kemudian, Isabella menarik napas dalam-dalam dan memikirkan rencana yang dia pikirkan di dalam hatinya. Dia segera melangkahkan kakinya ke arah Morgan dengan sepatu hak tingginya. Mendengar suara langkah kaki, dia tanpa sadar menoleh untuk melihat siapa yang datang ke arahnya. Begitu mengetahui kalau yang datang itu ialah Isabella, dia menyapa bosnya dengan sopan, "Halo, bos. Bella, kamu direkomendasikan oleh Semira, sahabatku. Jadi kamu tidak perlu terlalu sopan padaku. Panggil saja aku Kak Bella." Isabella berkata lembut pada Morgan sembari memandang dia. Morgan menatap bosnya yang berada di hadapannya, tatapan matanya menunjukkan kebingungan. Dia lalu menghela napas dan berkata dalam hatinya, apakah Isabella menderita penyakit skizofrenia? Sikapnya padaku sangat dingin sebelumnya dan dia tampak seperti orang yang tidak mudah didekati. Namun, apa yang terjadi sekarang? Kenapa dia terlihat sangat ramah dan menjadi begitu mudah didekati? Isabella melirik Morgan dari kepala sampai ujung kaki dan tampaknya puas dengan penampilan Morgan. Lalu, bosnya itu bertanya pada Morgan, "Morgan, apa kamu sudah terbiasa dengan lingkungan di sini?" "Iya, aku sudah terbiasa." Morgan mengangguk cepat. Dia tidak lagi berbicara formal dengan Isabella. Lagi pula bosnya sendirilah yang melarangnya untuk bersikap terlalu sopan dengannya. "Baguslah kalau kamu sudah terbiasa. Kudengar dari Semira bahwa kamu kuliah sambil bekerja paruh waktu, apa itu benar?" Tanya Isabella lagi seraya memandang Morgan lagi. "Betul, orang tuaku meninggal saat aku masih sangat kecil. Jadi, aku harus bekerja sendiri untuk menghidupi diriku dan membayar kuliahku." Morgan menjawab dengan pelan-pelan. "Aku tidak menyangka kamu ternyata sangat luar biasa," puji Isabella. Isabella sekali lagi memandang Morgan dan menampilkan senyum tipisnya. Dia kemudian melanjutkan, "Aku baru saja memberi tahu Semira bahwa aku akan menaikkan gajimu. Awalnya, aku sudah berniat menaikkan gajimu menjadi 100.000 per jam, tetapi aku akan menaikkan gajimu lagi menjadi 200.000 per jam mulai dari sekarang. Jadi, lakukan pekerjaanmu dengan baik di sini." Petik 2. Morgan menatap Isabella yang berdiri di depannya, sebersit perasaan terkejut muncul di matanya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dikatakan Semira kepada Isabella sampai membuat sikap wanita ini begitu berbeda kali ini. Sikapnya tidak hanya sangat ramah, tetapi juga sangat baik hati. Menaikkan gajinya. Aneh sekali. "Morgan, bos Bella sudah menaikkan gajimu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa diam saja? Kamu tidak segera mengucapkan terima kasih pada bos Bella?" Sabrina menghampiri Morgan saat itu juga dan berkata sembari tersenyum. "Oh, iya, maafkan aku, terima kasih banyak, Kak Bella." Morgan mengucapkan rasa terima kasihnya dengan cepat setelah dia diingatkan oleh Sabrina. Sejujurnya, Morgan tidak terlalu tertarik dengan bos yang menaikkan gajinya ini. Lagi pula, dia tidak membutuhkan uang dari pekerjaan ini sama sekali. Morgan lebih tertarik tentang alasan dari perubahan sikap Isabella terhadapnya yang begitu drastis. Dia ingin tahu apa alasan di balik perubahan wanita itu. Ketika Isabella melihat Sabrina datang, Isabella tidak melanjutkan kembali pembicaraannya dengan Morgan. Sebaliknya, Isabella menoleh dan berteriak kepada staf yang lain, "Semuanya cepat selesaikan pekerjaan kalian dan bersiaplah. Kita akan kedatangan tamu sebentar lagi." Petik 2. "Baik, Bos Bella," jawab para staf bar dengan patuh. Isabella lalu melirik Morgan sebelum berjalan kembali ke ruangannya di lantai atas dengan sepatu hak tingginya. G mungilnya bergerak ke sana kemari saat dia berjalan. Setelah Isabella pergi, Sabrina langsung menolehkan kepalanya dan bertanya kepada dia dengan lembut, "Morgan, ada hubungan apa kamu dengan Bos Bella, pemilik bar kami?" Petik 2. "Tidak ada, kami tidak memiliki hubungan apapun. Kami saja baru bertemu hari ini," jawab Morgan dengan suara pelan. "Tidak mungkin. Kamu pasti punya hubungan khusus dengan Bos Bella. Kalau tidak, mengapa Bos Bella hanya menaikkan gajimu dan tidak menaikkan gaji staf yang lain?" Tanya Sabrina penuh selidik sembari memeluk lengan Morgan dengan mengusapkan dadanya yang montok ke lengan Morgan.
Sabrina lalu berkata dengan lembut, katakan yang sebenarnya padaku. Apa hubunganmu dengan bos Bella? Morgan menatap langsung ke arah D***A Sabrina yang menonjol dengan kencang. Bentuk dadanya berubah sedikit karena tertekan oleh lengannya. Ketika melihat Morgan mematung, Sabrina mencoba bertanya lagi dengan cepat, katakan dengan jujur, apa yang kamu lihat? Petik 2. Dia buru-buru berkata, Kak Sabrina, aku benar-benar tidak punya hubungan apapun dengan Kak Bella. Sekarang sudah menjelang malam, Kak Bella bilang kita akan kedatangan tamu. Ayo cepat bekerja. Sela di antara D***A manajernya terlihat dengan begitu jelas di hadapan Morgan, membuat dia ketakutan karena jika wanita ini terus merayu dirinya, Morgan tidak akan bisa menahan gejolak darahnya yang mengebu, dia takut akan mimisan. Kalau dia sampai mimisan, Morgan akan merasa sangat malu. Jadi, dia segera mendorong Sarina menjauh darinya dengan cepat dan membalikkan badannya untuk melarikan diri. Wanita ini sungguh-sungguh berani. Sabrina hanya bisa menatap punggung Morgan sembari melontarkan tatapan aneh ke arah Morgan yang kabur darinya itu, kemudian, dia bergumam dalam hatinya, dasar Morgan, kamu masih bisa sok jual mahal di depanku. Lihat saja, dalam 2 hari, aku akan membuatmu dengan sukarela naik ke ranjang dan tidur denganku. Aku tidak percaya jika aku tidak bisa mendapatkanmu di ranjang. Petik 1. Dalam sekejap mata, lebih dari 2 jam telah berlalu di bar. Para pengunjung bar semakin bertambah banyak. Morgan dan para staf lain mulai sibuk melayani para tamu. Pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya berada di lantai dansa, mereka mengikuti alunan musik yang dinamis serta memutar tubuh mereka layaknya orang gila. Sementara itu, Morgan terus bolak-balik di antara mereka dengan berbotol-botol anggur dan banyak piring buah. Mengingat sebagian besar pelayan di bar ini masih baru, mereka tidak seefisien Morgan. Pekerjaan 3 orang saja pun tidak sebanyak apa yang Morgan lakukan sendirian. Morgan, tolong bantu aku membawa botol-botol anggur ini ke ruang 303. Aku ingin ke kamar mandi sebentar. Pinta seorang pelayan cantik dengan centilnya sembari mengedipkan mata pada Morgan. Pelayan itu juga seperti Morgan, dia datang ke sini untuk bekerja paruh waktu. Kak Martha, ini kelima kalinya aku membantu kakak. Bagaimana kakak akan berterima kasih padaku? Tanya Morgan yang meraih nampan dari tangan pelayan itu sambil tersenyum. Hahaha, aku tahu kamu yang terbaik. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan malam setelah aku mendapatkan gajiku? Tawar pelayan itu dengan lembut seraya tersenyum. Boleh juga. Baiklah, kalau begitu, aku akan ke kamar mandi dan kamu. Pergilah ke ruang 303. Kata Kak Martha yang segera menepuk pundak Morgan sebelum dia berlari ke kamar mandi dengan sepatu hak tingginya. Morgan lalu membawa nampan ke pintu ruang VIP 303 dan mengetuk pintu dengan lembut. Terdengar tanggapan dari ruangan itu, siapa? Permisi, saya pelayan yang datang untuk mengantarkan anggur. Jawab Morgan pelan. Masuklah. Saat Morgan mendapatkan izin dari orang yang berada di ruang VIP 303, dia langsung mendorong pintu dan melangkah masuk. Seorang pemuda tampan duduk di sofa berteriak pada dirinya dengan nada tidak sabar, ada apa dengan kalian? Kenapa pelayanan kalian buruk sekali? Kenapa botol-botol anggur yang kupesan baru diantar sekarang? Apa yang para pelayan di bar ini lakukan? Mohon maaf, Tuan, bar kami baru saja dibuka. Jadi, para pelayan kami sangat sibuk. Saya harap Anda bisa memaafkan dan memaklumi kami. Morgan dengan cepat menjelaskan setelah mendengar keluhan dari dia. Sebelumnya, Morgan telah bertemu beberapa tamu yang sangat menyebalkan. Jadi, kali ini, ia tidak menanggapi orang ini dengan terlalu serius. Melihat sikap Morgan yang baik, dia tidak lagi mempermalukan Morgan. Pemuda tampan itu hanya mengeluh dengan suara pelan, sungguh pelayan yang buruk, tamu dibiarkan menunggu lama. Saya tidak akan pernah datang lagi. Tuan muda Sebastian, tenanglah. Bukankah ini hanya masalah kecepatan menyajikan anggur yang sedikit lebih lambat? Sebenarnya, itu bukan masalah besar, ujar seorang wanita di samping pemuda tampan itu menasihati pemuda yang bernama Sebastian seraya menyunggingkan senyum. Morgan menuju ke meja teh, dia baru saja akan meletakkan botol anggur di tangannya. Akan tetapi, di saat inilah, wanita cantik yang duduk di sofa dan memainkan ponselnya itu mendadak menatap Morgan dan berteriak, Morgan. Kenapa kamu ada di sini?
Begitu Morgan mendengar teriakan seorang wanita, dia menatap si wanita dengan cepat. Dia terkejut mendapatkan Leona sedang duduk di sofa.